Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Iputu Darmayana, CGP Angkatan 8, instansi SD Negeri 3 Satra. Pada kali ini, saya akan menyampaikan tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berpihak pada murid. Kita ketahui bersama bahwa menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bebas dari segala ikatan dengan hati suci mendekati sang anak. Bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Strategi pembelajaran student center kita kenal dalam filosofi pendidikan KHD, menggunakan istilah pendidikan berhamba pada sang anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita, artinya hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik. Sebagai makhluk manusia dan pernah hidup mereka tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Pendidik ibaratkan petani yang menanam banyak tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Kewajiban petani hanya menuntun tumbuhnya berbagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, dan membasmi hama yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman tersebut. Namun, tidak dapat mengganti kodratnya masing-masing tanaman. Petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh seperti jagung. Walau hanya dapat menuntun, akan tetapi pendidikan memiliki faedah yang sangat besar terhadap hidup tumbuhnya anak-anak. Bermakna berhamba pada murid atau berhamba pada sang anak, mencerminkan dalam semboyan ing aso sung tulodo ing madio mangkaso tut budi handayani. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi dan pekerti sesuai dengan kodrat sang anak. Tuntunan ini bersifat holistik, tidak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural. Lalu bagaimana untuk mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba pada anak? Pendidikan yang berhamba pada anak atau berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri sendiri dan sosial budaya di daerah asal. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pendidikan memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus membiarkan anak tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak kepada anak adalah pendidikan yang berorientasi kepada anak. Tujuan dari pendidikan adalah murid dan murid. Nah, sekarang strategi mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif atau ujian, tapi juga afektif, yaitu sikap sosial dan spiritual atau budi pekerti, dan psikomotor, keterampilan dan raganya. Kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekerti murid. Ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid berada. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural di daerah asal murid. 5. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan murid berdasarkan usianya. 6. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keragaman latar belakang, baik sosial, ekonomi, dan kultural, serta kemampuan berpikir murid. Selanjutnya,
Bagaimana pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah dan kelas saya, antara lain dengan cara: 1. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pelajar peserta didik. Kedua, memberikan penugasan atau proyek dengan membebaskan kepada murid memilih bentuk laporan hasil penugasannya sesuai minat dan kreativitasnya. Ketiga, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri dan tidak selalu mengikuti kehendak guru. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama dalam tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Terakhir, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan untuk mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang tidak disukai dari pembelajarannya. Demikian pemaparan saya tentang pemahaman pendidikan yang berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.